apa kesalahan terbesar yang pernah kamu buat? Memesan sesuatu di toko daring tanpa mengecek ukurannya, atau mungkin kamu lupa tanggal jadian dan kekasihmu menjadi sangat marah? Nah, kamu bisa memberitahu mereka kalau ada beberapa orang yang melakukan kesalahan jauh lebih besar seperti kehilangan miliaran dolar, tidak sengaja menjatuhkan pesawat Boeing ke air, atau kehilangan pengorbit luar angkasa. Bagaimana kalau aku menawarimu membeli penyedot debu dengan bonus gratis tiket pesawat dari Eropa ke Amerika Serikat? Tawaran ini benar-benar ada loh, tapi dulu di tahun 90-an. Perusahaan Hoover pernah begitu populer sehingga hoovering menjadi sinonim dari vacuuming di Inggris. Tapi kemudian persaingan di pasar vakum menjadi sangat ketat dan mereka ingin memenangkan kembali hati pelanggan mereka. Jadi mereka bekerja sama dengan sebuah biro perjalanan dan menawarkan produk mereka dengan harga setara $400 sekarang ini dan 2 tiket pesawat pulang pergi dari Inggris ke berbagai tujuan di Eropa. Ide ini berhasil dan mereka memutuskan untuk menambah berbagai tujuan di Amerika Serikat. Pabrik-pabrik Hoover harus bekerja tanpa libur untuk memenuhi permintaan. Aku tahu yang kamu pikirkan, seberapa untung perusahaan jika mereka harus menerbangkan ribuan orang menyeberangi lautan. Mereka mengeluarkan begitu banyak aturan dan persyaratan untuk mengeklaim tiket sehingga yakin tidak banyak orang yang akan mau. Tapi mereka salah, bahkan persyaratan untuk memesan kamar hotel di Amerika Serikat sebelum mendapat tiket tidak menghentikan 300.000 orang untuk ikut serta. Alhasil perusahaan induk Hoover di Amerika Serikat harus membayar jutaan dolar untuk semua tiket itu, tapi tetap saja masih ada ribuan orang yang tidak mendapatkan tiketnya. Dan Hoover Eropa pun dijual kepada pesaing asal Italia. Volkswagen pernah ketahuan menjual mobil dengan Defeat device di Amerika. Perangkat lunak di mesin diesel ini mampu mendeteksi ketika mobil sedang diuji di laboratorium dan beralih ke mode aman. Hal ini mengubah performa mobil untuk menunjukkan kehebatannya. Ketika kembali ke jalan, mesinnya kembali ke mode normal dengan performa yang jauh lebih buruk serta emisi yang mencapai 40 kali lipat dari yang diizinkan di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengakui sekitar 11 juta mobil mereka di seluruh dunia dilengkapi Defeat device tersebut. Volkswagen harus membeli kembali sekitar 350.000 kendaraan diesel yang dijualnya di Amerika Serikat. Itu jumlah yang sangat banyak dan tidak bisa ditumpuk di halaman belakang rumah. Jadi mereka harus membagi semua mobil itu di 37 fasilitas penyimpanan terpencil di Amerika. Salah satunya bekas stadion football di pinggiran kota Detroit, ada juga bekas pabrik kertas tua di Minnesota, dan sebidang tanah luas di gurun California. Bayangkan semua mobil-mobil itu teronggok di sana dan membusuk dari hari ke hari. Sangat menyedihkan kan? Pada tahun 1999, 2 lulusan Stanford menjual hasil pemikiran mereka, sebuah mesin pencari yang kemungkinan besar kamu gunakan setiap hari. Mereka mencoba mengembangkannya menjadi bisnis yang besar, tapi kekurangan dana, jadi mereka berharap ada orang lain yang membantu menyebarluaskannya. Mereka tahu bahwa Excite, sebuah mesin pencari meta search, baru saja membeli 2 mesin pencari lainnya. Mereka ingin mencobanya dan menetapkan harga $1 juta. CEO perusahaan George Bell menolak kesempatan itu, bahkan setelah mereka setuju untuk menurunkan harga hingga 1/4-nya. Kedengarannya seperti kisah kegagalan biasa ya, tapi gimana jika ku beritahu bahwa nama kedua lulusan ini adalah Larry Page dan Sergey Brin. Iya, aku bicara tentang pendiri Google. Mereka menerima $25 juta dari investor pada tahun yang sama. Google menjadi mesin pencari yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Alphabet, perusahaan induk Google, bernilai total lebih dari $2 triliun. Sebagai bayangan saja, 1 triliun memiliki 12 angka 0 dan ini dalam mata uang dolar. Lantas kenapa George Bell menolak membeli sesuatu yang brilian seperti Google? Ternyata Larry Page ingin Excite menyingkirkan semua teknologi mesin pencari lain dari situs webnya dan hanya menggunakan Google. Bell tidak mau membiarkan pengusaha baru mendiktenya, ditambah lagi dia tidak melihat perbedaan besar antara Google dan mesin pencari yang sudah mereka punya. Excite belum diperbarui sejak tahun 2021 dan jujur aja, kamu bahkan belum pernah mendengarnya kan?
Pada tahun 2014, sebuah kereta dalam perjalanan dari Wichita ke negara bagian Washington tergelincir di hutan belantara Montana. Tidak ada yang terluka dan insiden itu akan luput dari perhatian jika saja keretanya tidak sedang mengangkut 7 badan pesawat Boeing. Boeing memiliki rantai pasokan yang kompleks sehingga suku cadang dikirim dari berbagai tempat sebelum dirakit. 19 dari 90 gerbong kereta tergelincir ke Sungai Clark Fork. 3 badan pesawat pun akhirnya berenang dan ini bukan sesuatu yang bisa dilihat setiap hari saat berkendara ke tempat kerja. 3 lainnya mengalami kerusakan. Semua badan pesawat kemudian dibuang, jadi kerugiannya sangat besar. Dan karena satu Boeing 737 bernilai sekitar $90 juta, kita bicara soal $540 juta di sini. Itu 14% dari produksi bulanan perusahaan untuk jenis pesawat ini. Kereta yang mengangkut tentunya tidak melaju dengan kecepatan tinggi karena ada batas kecepatan 56 km per jam di bagian lintasan yang melengkung ini. Pakar Boeing memulai investigasi atas kasus ini. Mereka mengira penyebabnya mungkin penanganan kereta yang buruk oleh kondektur atau pemuatan dan penumpukan gerbong yang tidak tepat. Tapi simulasi menunjukkan hal itu mungkin disebabkan oleh ketidaksejajaran jalur. Kereta barang yang berat bisa merusak geometri rel dan menjadikannya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Lain kali jika kehilangan kunci lagi, ingat aja pengorbit Mars yang pernah tersesat di luar angkasa. Apa aku udah menyebutkan kalau pengorbit itu bernilai $125 juta? Itu semua terjadi karena salah satu tim teknisi menggunakan satuan pengukuran Inggris dan tim NASA menggunakan sistem metrik untuk mengendalikan gadget mahal tersebut. Jadi, informasi navigasi tersesat di suatu tempat dalam perjalanannya dari tim wahana Mars Climate Orbiter di Lockheed Martin di Denver dan tim penerbangan di laboratorium NASA di Pasadena, California. Para ahli mengatakan hanya satu kesalahan seperti ini seharusnya tidak menyebabkan hilangnya pengorbit. Jadi pasti ada yang tidak beres dalam sistem pemeriksaan dan keseimbangan mereka. Begitulah, alih-alih merayakan masuknya wahana antariksa ke orbit Mars, para insinyur justru panik mencari dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Setelah perjalanan selama hampir 300 hari, wahana ini menyalakan mesinnya dan berada terlalu dekat dengan Mars, tapi dia tidak terbakar habis, jadi kemungkinan besar ia melanjutkan perjalanannya, tapi ke arah yang salah. Mungkin dia menuju matahari? Wahana pengorbit ini memiliki misi penting untuk mengirimkan data tentang sejarah air di Mars dari Mars Polar Lander. Sekarang kalian udah tahu kan siapa yang harus disalahkan karena kita masih belum pindah ke planet merah. Seorang insinyur TI dari Newport, Inggris menghabiskan waktu 10 tahun untuk coba mendapatkan kembali hard drive-nya yang hilang. Ini bukan karena dia menyimpan banyak foto kucingnya di sana ya, tapi karena hampir 8.000 unit mata uang kripto di dalamnya. Pria ini mengatakan nilainya sekitar $5 juta ketika dia tidak sengaja membuangnya. Saat ini nilainya telah bertambah menjadi sekitar $285 juta. Hard drive dengan semua kekayaan itu mungkin masih berada di tempat pembuangan sampah kota. Howells menulis beberapa petisi kepada Dewan Kota untuk memberinya akses ke tempat pembuangan sampah. Dia bahkan berjanji menyumbangkan 1/4 dari dana yang dia temukan kepada masyarakat setempat. Tapi mereka tidak terlalu bersemangat dengan ide menggali semua sampah itu, atau mungkin mereka ingin menemukan harta karun itu sendiri. Howell melakukan perhitungan dan mempersempit area di mana mereka harus menggali berdasarkan berapa lama hard drive tersebut berada di sana. Dia berharap bisa mengambil satu bagian tak terpakai dan menggunakan AI untuk memindainya di ban berjalan dan akhirnya menemukan hard drive-nya. Maaf ya, aku harus pergi sekarang nih. Aku harus mengejar pesawat ke tempat pembuangan sampah Newport. Kudengar cuaca di sana sedang sangat indah.